Selamat siang Ibu Widiawati. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu, alhamdulillah kita dipertemukan pada siang ini. Saya besok pagi rencana akan memantau pembelajaran yang akan Ibu lakukan sebagai kegiatan supervisi kelas yang dalam pembelajaran yang akan Ibu berikan. Di mana kegiatan ini merupakan langkah awal dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu berikan besok. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Dalam melakukan kegiatan ini, saya memberikan atau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang kegiatan supervisi supervisi yang akan Ibu lakukan besok. Yang pertama, pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kira-kira seperti apa besok, Bu? Dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan besok itu pergaulan bebas dan perilaku yang mendekati zina. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ayat Al-Quran dengan taktil dan hadis tentang bahaya dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Itu yang pertama. Yang kedua, menghafal ayat Al-Quran tentang bahaya dari pergaulan bebas dengan benar, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Oh, baiklah Bu, berarti tujuan pembelajaran Ibu besok ada dua ya? Iya. Yang pertama menganalisis ayat Al-Quran tentang zina, yang kedua tentang pergaulan bebas. Ya itu Bu. Baiklah Bu, kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Kira-kira area pengembangan pembelajaran yang akan Ibu berikan seperti apa? Area pengembangan yang akan saya berikan ada dua. Yang pertama, memahami bahaya dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghafal ayat Al-Quran tentang bahaya dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Berarti area pengembangan yang ini Ibu capai, yang pertama perilaku menghindari pergaulan bebas, kemudian perilaku menghindari perbuatan yang mendekati zina. Berarti di sana ada pengetahuan dan ada keterampilan ya Bu ya. Iya. Pengetahuannya kalau boleh tahu tadi apa aja Bu? Pengetahuannya memahami bahaya pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Keterampilannya Bu? Keterampilannya menghafal Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Terima kasih Bu. Berarti ada pengetahuan, ada keterampilan yang akan Ibu capai besok. Kemudian yang pertanyaan saya yang selanjutnya Ibu, dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu berikan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk menyampaikan materi ini? Diskusi dan discovery learning. Berarti model pembelajarannya discovery learning, strateginya dengan melakukan diskusi atau tanya jawab ya Bu ya. Kemudian dalam pembelajaran Ibu nanti menggunakan diferensiasi atau bagaimana Bu? Menggunakan kelompokan siswa. Berarti tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat bakat siswa Ibu. Berarti nanti diintegrasikan dengan KSE. Iya seperti itu Ibu? Iya. Baiklah Ibu, untuk kegiatan pembelajaran ini besok pagi dilakukan jam berapa Ibu dan di kelas mana kalau boleh tahu? Jam pertama di kelas 1 DKV. Baiklah Bu, berarti besok pagi saya akan masuk ke kelas Ibu di kelas 10 DKV di jam pertama. Terima kasih Ibu, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Baik. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Sama. Usahakan sarapan pagi-pagi yang ada di rumah ya, biar fokus dalam belajar kita. Sebelum belajar, mari berdoa mulai. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah, itu kan absen Ananda
hari ini. Tanggal berapa hari ini Ananda? 27. Ahmad Dhani, Dafa, Mario Zaki, Farel Riansa, Fauzi, Fitriani, Habib, Itos, Fatan, Muhammad Fikri, Natasha, Rafiq, Rida, Rizka, Rizik, Nasra, Fikri. Alhamdulillah pagi ini Ananda hadir semua. Baiklah, kita masuk kepada materi kita hari ini. Kemarin materi kita apa? Masih ingat? Baiklah, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang surat Al-Isra ayat 32. Kira-kira kalau membahas surat Al-Isra ayat 32, siapa yang tahu kira-kira membahas tentang apa? Baiklah, kita masuk pada materi kita hari ini, surat Al-Isra ayat 32 tentang bahaya dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati. Apa itu pergaulan bebas? Kalau yang pertama itu penting adanya. Baiklah, kita akan menampilkan surat Al-Isra ayat 32. Fikri, apa itu pergaulan bebas? Pergaulan tanpa batas. Kita membahas tentang surah Al-Isra ayat 32 tentang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Apa itu zina? Yang perempuan. Tolong volumenya. Masih vagina. Apa itu zina? Zina merupakan salah satu perbuatan yang akan mendatangkan beberapa akibat hari di dunia. Anak ibu yang di depan, apa itu dampak dari pergaulan bebas? Apa itu dampak dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina? Zina itu kan merupakan salah satu perbuatan yang tercela, yang mana seseorang tidak bisa melawan hawa nafsunya, maka terlibat kepada pergaulan yang tidak sehat, baik pergaulan dengan sesama jenis maupun pergaulan dengan lawan jenisnya. Bagi seorang muslim, kita harus membatasi jarak dan pergaulan kita dengan lawan jenis kita. Kenapa? Kenapa kita menjaga jarak dengan lawan jenis kita dalam bergaul? Apa? Kenapa? Karena antara perempuan dan laki-laki bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Makanya kita disuruh jaga jarak dalam bergaul dengan lawan jenis kita. Yang namanya manusia, yang kurang imannya akan mudah dihasut oleh hasutan setan. Baiklah, kita masuk kepada surat Al-Isra. Coba Fatan, bacakan surat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina innahu
Mengapa pertama kali Ibu tampilkan surah Al-Isra ayat 32 tentang zina? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini pertama Anda harus bisa menganalisis surat Al-Isra ayat 32 ini. Apa yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 32? Itu pertama tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau Anda bisa menganalisisnya, membaca dengan tartil, berarti Anda sudah bisa membaca Al-Quran. Setiap muslim itu harus bisa membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tetapi mentelaah isinya. Makanya di Al-Quran itu ada yang berterjemahannya, agar kita tahu makna ayat yang kita baca. Anda tahu tidak arti kalau seandainya surah Al-Isra ini tidak dikasih terjemahannya? Tidak kan? Kebanyakan kita adalah orang awam, kita tidak tahu artinya. Makanya tujuan pertama pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis surat Al-Isra ayat 32 tentang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Yang kedua apa? Tujuan pembelajaran kita adalah menghafal surat Al-Isra ayat 32. Kalau kita hafal dengan ayatnya, pasti kita ingat bahwa zina itu adalah salah satu perbuatan keji dan perbuatan tercela. Tadi sudah dibaca oleh Fatan surat Al-Isra ayat 32. Kita yang Ibu minta sekarang coba yang perempuan Fauzi bacakan surat Al-Isra ayat 32 tentang perilaku zina. Di antara anak-anak yang di kelas ini ada yang tidak tahu baca Al-Quran atau masih ikhro? Tidak tahu huruf? Coba Fauzi. Dari surat Al-Isra ayat 32 tadi telah dibacakan oleh Fatan teman kita yang laki-laki dan dibacakan sama teman kita Fauzi. Coba kita baca terjemahannya. Afif ada? Ada. Coba dari surat Al-Isra ayat 32 ini coba ulang oleh Afif. Apa makna yang bisa Afif ambil dari surat Al-Isra ayat 32 ini? Coba baca ayatnya
makna yang tersirat dari surat Al-Isra ayat 32 ini. Iya. Wala taqrabu zina innahu kana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya adalah satu jalan yang keji dan satu jalan yang buruk. Tadi tunggu dulu, Habib, apa makna yang terkandung dalam surah Al-Isra ini? Apa nak? Larangan untuk jangan mendekati zina. Kenapa Islam melarang kita untuk mendekati zina? Di sini dikatakan dilarang. Apa contohnya perbuatan mendekati zina? Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan keburukan. Apa contoh dari perilaku mendekati zina tadi? Nah, tunggu dulu. Aku akan menampilkan sebuah gambar. Kita membahas tentang dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu contoh perilaku mendekati zina itu adalah berpacaran, berdua-duaan dengan lawan jenis. Prabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan tercela. Berarti pacaran dilarang? Dilarang oleh agama kita. Kenapa? Kenapa? Karena mendekati zina. Fikri, ini contoh dari apa? Gambar di depan. Kita judul kita adalah pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari perilaku pergaulan bebas itu terlibat adalah minuman keras. Bagaimana cara mengatasi dampak dari minuman keras ini dari pergaulan bebas? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Menjaga pergaulan. Apalagi nak? Menghindari dunia malam. Bagus yang terus. Menjauhi yang sifatnya dunia malam, yang usah keluar malam, bergadang. Karena apa? Dampak dari pergaulan bebas yang pertama adalah terlibat pada minuman beralkohol. Kalau berbicara tentang minuman keras, aki lebih keras, air aki lebih keras mana? Tetapi minuman yang beralkohol. Kalau kita mencoba mengkonsumsi minuman keras ini, apa dampak bagi tubuh kita? Apa? Kerusakan organ tubuh kita. Jadi Islam melarang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina itu adalah contohnya terlibat pada minuman yang beralkohol. Ada yang pernah mencobanya? Mencicipinya? Alhamdulillah, berarti Ananda calon-calon imam masa depan generasi muda, harapan bangsa dan harapan negara. Ini dampak dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Tadi cara mengatasinya, jaga pergaulan, tidak usah keluar malam. Apalagi selain itu?
Tadi dua baru. Cara mengatasinya kita lihat di gambar berikut. Ibu minta kepada anak ibu yang barisan ini ya Nak ya. Coba. Ini kan berbicara tentang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina tadi, pertama gambarnya apa tadi Nak? Terlibat pada minuman-minuman keras. Yang kedua terlibat kepada apa Nak? Lihat, nampak gambarnya? Membayang. Nampak Nampak dong? Terlibat kepada obat-obatan terlarang. Coba Ananda yang barisan ini, barisan Fikri, coba Ananda berikan cara Ananda untuk mengatasi diri Ananda agar tidak terlibat kepada obat-obatan yang dilarang. Di sini ada beberapa jenis narkoba. Obat-obatan terlarang itu adalah narkoba. Ini ada beberapa jenis narkoba. Apa yang pernah Ananda coba? Rokok, alkohol, sabu. Yang mana yang pernah Ananda coba? Ananda terlibat bagian yang mana dulu yang barisan ini? Rokok. Rokok adalah salah satu yang akan merusak tubuh kita. Dalam Islam ada yang ulama ada yang mengatakan rokok ini haram, ada yang mengatakan halal. Ya, apa makruh. Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena merugikan orang yang mengkonsumsinya dan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Ada ulama yang mengatakan rokok ini makruh. Mengapa dia mengatakan makruh? Siapa yang tahu? Yang merokok? Yang merokok, siapa yang merokok? Malu Bu. Tapi beko sudah ulama lain merokok kok Bu. Siapa yang tahu? Mengapa rokok ini sebagai ulama mengatakan makruh? Boleh di John? Beda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Jika rokok itu cuma dikonsumsi sendiri, anak anu dalam WC doang, atau anak buang, penyakit anak buang, itu dikatakan makruh. Jika merokok di lingkungan rame orang, ada ulama mengatakan haram karena merugikan diri sendiri dan merugikan orang yang. Apa contohnya? Perbuatan mendekati zina. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan keburukan. Apa contoh dari perilaku mendekati zina tadi? Nah, tunggu dulu. Aku akan menampilkan sebuah gambar. Kita membahas tentang dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu contoh perilaku mendekati zina itu adalah berpacaran, berdua-duaan dengan lawan jenis. Kalau pelaku zina, janganlah kamu mendekati zina. Jangan sekali-kali kita mendekati perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan tercela. Berarti pacaran dilarang? Agama. Dilarang oleh agama kita. Kenapa? Kenapa? Karena mendekati zina. Fikri, ini contoh dari apa? Gambar di depan. Kita judul kita adalah pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari perilaku pergaulan bebas itu terlibat adalah minuman keras. Bagaimana cara mengatasi dampak dari minuman keras ini dari pergaulan bebas? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Menjaga pergaulan. Apalagi Nak?
Menghindari dunia malam. Menghindari dunia malam. Batasnya terus Iya. menjauhi yang sifatnya dunia malam, yang usah keluar malam, bergadang. Karena apa? Dampak dari pergaulan bebas yang pertama adalah terlibat pada minuman beralkohol. Kalau berbicara tentang minuman keras, aki lebih keras, air aki lebih keras, tetapi minuman yang beralkohol. Kalau kita mencoba mengkonsumsi minuman keras ini, apa dampak bagi tubuh kita? Apa? Kerusakan organ tubuh kita. Jadi Islam melarang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina itu adalah contohnya terlibat pada minuman-minuman yang beralkohol. Ada yang pernah mencobanya? Mencicipinya? Alhamdulillah, berarti Ananda calon-calon imam masa depan generasi muda, harapan bangsa dan harapan negara. Ini dampak dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Tadi cara mengatasinya, jaga pergaulan, tidak usah keluar malam. Apalagi selain itu? Tadi dua baru. Cara mengatasinya, kita lihat gambar berikut. Ibu minta kepada anak ibu yang barisan ini anak ya. Coba. Ini kan berbicara tentang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Salah satu dari pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina tadi, pertama gambarnya apa tadi, Nak? Terlibat pada minuman-minuman keras. Yang kedua terlibat kepada apa, Nak? Lihat, nampak gambarnya? Membayang. Nampak dong. Terlibat kepada obat-obatan terlarang. Coba Ananda yang barisan ini, barisan Fikri, coba Ananda berikan cara Ananda untuk mengatasi diri Ananda agar tidak terlibat kepada obat-obatan yang dilarang. Di sini ada beberapa jenis narkoba. Obat-obatan terlarang itu adalah narkoba. Ini ada beberapa jenis narkoba. Apa yang pernah Anda coba? Rokok, alkohol, sabu. Yang mana yang pernah Anda coba? Anda terlibat bagian yang mana dulu yang barisan ini? Rokok. Rokok adalah salah satu yang akan merusak tubuh kita. Dalam Islam ada yang ulama ada yang mengatakan rokok ini haram, ada yang mengatakan apa makruh. Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena merugikan orang yang mengkonsumsinya dan merugikan orang yang ada di sekitarnya. Ada ulama yang mengatakan rokok ini makruh. Mengapa dia mengatakan makruh? Siapa yang tahu? Yang merokok? Yang merokok, siapa yang merokok? Malu, Bu. Tapi beko sudah ulamain merokok kok, Bu. Siapa yang tahu mengapa rokok ini sebagai ulama mengatakan makruh? Boleh dicek, John? Beda. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Jika rokok itu cuma dikonsumsi sendiri, anak anu dalam WC doang, atau anak buang, penyakit anak buang, itu dikatakan makruh. Jika merokok di lingkungan rame orang, ada ulama mengatakan haram karena merugikan diri sendiri dan merugikan orang yang berdiri. Coba jelaskan kepada teman-teman apa makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Cuma satu ayat. Nah, apa yang lain? Tolong dengarkan. Akan mendefinisikan surat Al-Baqarah ayat 32. Dalam
surat Al-Isra ayat Ayat 32 yang kesimpulannya adalah kita dilarang atau disuruh oleh Yang Maha Kuasa untuk tidak mendekati zina. Karena itu merupakan perbuatan yang keji dan satu hal yang buruk. Jadi Allah melarang kita untuk mendekatinya dan meluruskan kita untuk ke arah yang benar, dan tentunya seperti hal-hal yang positif, tidak seperti hal yang negatif seperti pacaran dan mabuk-mabukan. Ada lagi tambahannya? Tadi kan ke arah yang positif, melarang ke arah yang positif dan menghindari perbuatan negatif. Kira-kira dari definisi makna tadi ada yang beri tambahan? Dan apakah ada yang bisa memberi definisi yang lain, menambahkan atau definisi yang lain? Budana? Terima kasih. Ada yang lain? Yang perempuan? Coba Fauzi. Ada yang lain? Yang perempuan? Habib? Ada? Nah, jadi kesimpulan dari surat Al-Isra ayat 32 yang mana kita membahas tentang pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina. Dan janganlah kita mendekati zina, karena dampak dari perbuatan yang mendekati zina itu sangatlah buruk. Jadi Allah mengajak kita jangan mendekati, jangankan diperbuat, mendekati saja tidak boleh anak ya. Pertama, dampak negatif dari perilaku yang mendekati zina, terlibat kepada minuman keras, terlibat kepada obat-obatan terlarang. Apa lagi? Terlibat pada pergaulan yang tidak sehat. Jadi kesimpulan hari ini dalam surah Al-Isra ayat 32, pertama, janganlah kita mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan tercela. Jadi bagi Ananda, tolong ingat bahwa di dalam surah Al-Isra kita sudah disuruh untuk menjauhi zina, karena zina itu adalah perbuatan tercela. Pertama, jaga pergaulan. Kedua, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Selalu membaca ayat suci Al-Quran dan perkuat iman kita, pengetahuan kita tentang pergaulan bebas. Karena dampak dari pergaulan bebas tadi, pertama, minuman keras, obatan terlarang, ikut tawuran atau geng motor. Yang lebih berbahaya lagi adalah penyakit kelamin. Jadi untuk mengatasinya, maka dari itu berlandaskan surah Al-Isra 32, perkuat pengetahuan kita tentang agama, perkuat keimanan kita dengan selalu sholat, membaca Al-Quran, menambah pengalaman, dan jauhi pergaulan yang tidak sehat. Apa pergaulan yang tidak sehat, nak? Apa contoh pergaulan yang tidak sehat? Pergaulan yang tidak sehat apa? Pacaran, suka bergadang, geng-geng motor, membuang-buang waktu, duduk nongkrong di polongan. Maka dari itu, untuk mengatasi dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, mari bersama-sama kita perkuat Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ananda paham? Paham. Understand? Yes. Diterapkan dalam kehidupan? Jauhi yang namanya pergaulan bebas dan perilaku mendekati Zina. Yang pacaran boleh putus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. See you, goodbye.
Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di PI yang kelima tentang pasca observasi. Kali ini pasca observasi yang dilakukan di PI 5 itu melihat pasca observasi yang dilakukan Ibu Sendiristi bersama dengan Ibu Iwit panggilannya ya. Jadi bagaimana pembelajaran nanti setelah observasi dilakukan oleh Bu Len terhadap Bu Iwit. Kemudian hari ini Ibu Iwit diobservasi didampingi oleh Ibu di kali tentang pasca observasi pembelajaran mereka. Terima kasih Ibu. Baik. Baik Ibu, alhamdulillah pada siang ini kita dipertemukan dalam kegiatan observasi. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sehari sebelumnya. Pada kegiatan ini saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu tentang terlaksananya kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu terhadap kegiatan observasi yang telah kita lakukan hari kemarin? Ya kan, tanda tangan saja. Lumayan berjalan dengan baik. Walaupun ada agak grogi dalam penyampaiannya, tapi saya rasa tidak Berarti secara keseluruhan kegiatan PBM yang telah kita laksanakan yang telah dilakukan kemarin berjalan dengan lancar. Kalau boleh, Ibu menceritakan kembali terkait pengembangan kompetensi yang telah dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu. area pengembangan yang telah pertama memahami bahaya pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina itu yang pertama. Yang kedua menghafal ayat atau surat Al-Quran terkait dengan perilaku pergaulan bebas dan perilaku mendekati zina, yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 30. Berarti saya ulang lagi Bu, berarti kegiatan pembelajaran Ibu kemarin adalah observasi petang untuk pengetahuan Ibu menganalisis bagaimana bahaya pergaulan bebas dan mendekati zina. Kemudian dari keterangannya Ibu mengharapkan siswa bisa menghafal surat Al-Isra tentang pergaulan bebas dan zina. Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan kemarin, strategi dalam pembelajaran yang dilakukan dalam langkah yang dikembangkan seperti apa itu? Strategi yang saya gunakan adalah diskusi dan tanya jawab. Metodenya yang saya pakai adalah discovery learning. Baik Ibu, berarti metodenya model pembelajaran ada discovery learning, kemudian diskusi. Dalam diskusi ini Ibu menggunakan pembelajaran berdiskusi. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiskusi? Memberi saya menggunakan media dalam pembelajaran menggunakan buku Kalau medianya kemarin menggunakan infografis, menayangkan gambar dan surat yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perilaku zina, yaitu surat Al-Isra ayat 22. Ibu menggunakan bahannya berupa PowerPoint. Ya, gambar yang saya sayangkan. Terima kasih Ibu. Sejauh yang keberhasilan dalam pengembangan area kompetensi yang dilakukan dalam pembelajaran tadi, ada pengetahuan, ada keterampilan, keberhasilan yang telah dicapai seperti yang pertama dalam penghafalan anak dan memahami bahayanya dari pergaulan bebas itu. Terutama saya menekankan kepada anak bahwa pergaulan bebas dan perilaku zina itu sangat berbahaya dampak negatifnya. Dan daripada itu saya menyuruh anak untuk memahami surat Al-Isra itu agar anak tahu bahwa bahaya dari pergaulan bebas itu jelas tertulis di dalam surat dalam Al-Quran. Baik Ibu, terima kasih Bu. Jadi menurut Ibu sudah berhasil kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira dalam pelaksanaan Ibu itu Ibu mengalami kendala kemarin apa tidak?
Menguasai dalam keterampilannya, karena sebagian anak ada yang tidak pasif dalam membaca, tulis, Al-Quran dalam ejaan Al-Quran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran Ibu masih ada siswa yang belum paham atau memahami atau belum sudah membaca. Kami sambil motor. Nah kira-kira Ibu untuk PDF supaya siswa main beraktif dalam pembelajaran dan bisa membaca Al-Quran, langkah seperti apa yang terjadi? Rencana saya untuk berarti saya akan mendidik anak dalam bacaan Al-Quran atau ikhlasnya sebelum pembelajaran dimulai. Baik Ibu, berarti Ibu akan melakukan kegiatan bimbingan terlebih dahulu. Jadi Ibu, jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira untuk mengetahui kesiapan belajar Ibu, Ibu melakukan asesmen. Kapan Ibu melaksanakan kegiatan asesmen dan kapan Ibu melakukan perbaikan tentang Ibu mengingatkan siswa melakukan Tempat saya melakukan bimbingan itu biasanya saya tidak mengganggu jam pembelajaran, saya bimbingannya boleh di luar jam pembelajaran. Jika tidak mengganggu jam pembelajaran, dimana boleh anak belajar, saya siap melayani. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, mungkin tadi pertanyaan saya yang terakhir tentang pasca observasi yang telah Ibu lakukan kemarin, dan saya berharap semoga Ibu bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih berpihak kepada murid, dan Ibu bisa melakukan perbaikan atau mengatasi kendala yang Ibu alami. Dan Ibu mohon maaf, terima kasih atas waktunya.